Al-Mu'izz dari kata azza, ya satu akar kata juga dengan izzah, bisa berarti keperkasaan, yang membuat seseorang perkasa, kuat. Mu'izz, yang maha membuat orang kuat. Yang dalam surat Ali Imran itu dikatakan tu'til mulka man tasha, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha, begitu di ujung ayat. Engkaulah yang menguatkan siapapun yang engkau mau, dan engkaulah yang menghinakan, melemahkan siapapun yang engkau mau. Maka bapak-bapak sahabat yang makan Allah, Al-Mu'izz al-Hakiki, yang dapat mengangkat secara hakiki itu cuma Allah. Jadi walaupun dibuat survei, dibuat ini dan itu, dikasih misalnya kata-kata penguat dari siapa saja, endorse ya. Tapi kalau Allah tidak mau mengangkat, tidak bisa. Ya, Allah itu jika ingin membuat seseorang populer, Allah populerkan dia walaupun semua orang menginginkan dia tidak populer. Sebaliknya, Allah Ta'ala ya, muzil, lemahkan seseorang, Allah sembunyikan seseorang, ya. Walaupun banyak orang ingin buat dia terkenal, maka bolak-balik di situ aja, mu'iz, mudil. Jadi banyak juga kawan kita yang pengen kemudian masyhur, tapi nggak masyhur-masyhur. Ada juga di antara kawan kita nggak pengen masyhur, Allah buat dia masyhur. Maka kita bukanlah hamba kemasyhuran atau hamba bersembunyi dalam kesendirian. Kita hanya hamba Allah az-zahir al-batin. Hamba Allah yang memasyhurkan, hamba Allah yang menyembunyikan. Nah, maka jangan sekutukan Allah dengan popularitas, jangan sekutukan Allah dengan bersembunyi. Ya, serahkan saja kepada Allah. Insya'a ashharana wa insya'a akhfana. Jika Allah mau, Allah sembunyikan. Jika Allah mau, Allah tampilkan. Jika Allah mau, Allah izzahkan, Allah kuatkan, Allah mapankan. Jika Allah mau, Allah akan muzil, Allah akan melemahkannya. Apa kata Imam Ghazali? Huwallazi yu'til mulka man yasha wa yuslibuhu mimman yasha. Al-Mu'izz dan Muzil itu adalah Allah yang secara mutlak memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa saja yang dia kehendaki. Baik, ini bisa secara zahir, bisa secara batin. Baik kekuasaan zahir, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Begitu juga kekuasaan batin, itu jadi wali, jadi kekasih Allah. Wal mulkul haqiqi nama huwa fil khalas min dhillil haja wa qahri syahwa wa wasmatil jahad. Kekuasaan hakiki itu adalah keterbebasan diri kita dari hajat-hajat, dari syahwat-syahwat, dari kejahilan-kejahilan. Nah, itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali kekuasaan yang batin, kekuasaan yang ruhani. Faman rafa'a al-hijab, faman rufi'a al-hijab an qalbi hatta syahada jamal hadratihi wa razaqahu al-qana'ah hatta istaghna bi an khalqihi wa abna bil quwwat ayyid hatta istawla bi ala sifati nafsi faqad azzahu wa atahu al-mulk. Maka sahabat-sahabat kata Allah, siapakah yang benar-benar Allah berikan kekuasaan? Itu bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan menteri. Lalu siapa? Orang yang Allah angkat hijab dari kolbunya, lalu dia menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah kuatkan dirinya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, lalu Allah berikanlah kebebasan mutlak kepadanya dengan kekuasaan Allah itu, sehingga bisa mengatur syahwatnya sendiri, bukan diatur syahwatnya. Nah, orang-orang begini kata Imam Ghazali, inilah raja hakiki. Lalu beliau nyindir kita semua ya. Wa man madda 'ainahu lil khalq hatta ihtaja 'alaihim wa salata 'alaihi al-hirs hatta lam yaqna' bil kifayah ya. Faqad adallahu wa salabahu al-mulk hatta ightarra bihi. Siapa yang memandang makhluk
lalu berhajat, berminat kepada mereka, atau berhajat kepada apa yang mereka punya. Nah, ini kan kita semua nih. Kita kalau ngelihat ada orang sukses, teman kita sukses, kita pengen dekat ke dia karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari kesuksesan. Atau kita ingin menjadikan dia jadi backing kita. Orang ini tidak akan mendapatkan qanaah di dalam qalbunya. Orang itu ngerasa nggak cukup aja terus setiap hari. Orang ini zahirnya masih diberi nikmat, baik batinnya yang tersembunyi adalah dia terpedaya. Faqad adzallahu Allah wa salabahul mulk. Orang ini telah Allah hinakan dan Allah ambil kekuasaan darinya. Maka teman-teman dimakan Allah, jadi al-mu'izz al-mudzil ini bukan hanya persoalan kekuasaan politik, tapi juga kekuasaan kita dalam diri. Apakah kita benar-benar menguasai diri kita sendiri atau tidak? Tentu kita lebih paham. Maka mintalah kekuatan itu kepada Allah, insya Allah kita akan sanggup untuk menguasai diri kita sendiri. Ya. Makanya saya sering mengatakan, setiap musim pemilu, setiap musim politik, ya, biasanya raja-raja dunia itu mencari raja-raja rohani. Minta doa kah, minta syafaat kah, masih coba lihat nanti setiap musim-musim pemilu, lagi musim kampanye, itu kiai-kiai sering didatangi oleh calon-calon pejabat, calon-calon raja, calon-calon gubernur. Kenapa? Mereka minta backup. Ya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Apakah raja yang namanya bupati itu, atau gubernur, atau presiden itu, atau orang yang mendoakan mereka ini? Saya yakin teman-teman sepakat, justru orang-orang yang rohaninya ini adalah raja-raja hakiki. Maka Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, Al-Mu'izz dan Al-Muzil ini kita akan saksikan pada masa ini, masa nanti. Orang-orang yang sekarang itu naik, ya, dia lupa, dia naik itu pasti bakal turun. Nah, dia mengira dia yang naik, padahal dia dinaikkan Allah. Dia lupa kalau dia nanti akan diturunkan oleh Allah SWT. Maka kalau kita dapat amanah jabatan, jangan jumawa, jangan kemudian merasa sombong, besar hati. Kenapa? Nanti kalau jabatannya dicopot, kira-kira orang yang dulu kita rendahkan, yang dulu kita musuhi, itu kira-kira kita diapain sama dia. Ya? Dan hari, zaman itu akan berubah. Ada zamannya kita, ada zamannya mereka. Semoga Bapak Saudara Allah, kita termasuk orang yang faham Al-Mu'izz dan Al-Mudzil ini. Kalau sudah faham di situ, insya Allah mau dinaikin sama Allah, diturunkan, dia pasrah aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita orang yang termasuk dikuatkan dengan hal-hal tersebut.